Advent menanti datangnya, Advent panggilannya, bergema bersiaplah menantikan mempelainya. Advent, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Majelis Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat Advent bagi kita. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai 3. Putri Sion yang
nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88, ayat pertama. Kita mendengarkan hukum Tuhan pada hari ini, minggu ini, yaitu diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 6. Demikianlah hukum Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 343. Refleksi peringatan Hari AIDS sedunia. Setiap tahun tanggal 1 Desember kita mengadakan peringatan Hari AIDS sedunia. Peringatan Hari AIDS sedunia ini di tahun 2024
mengusung tema global Take the Right Path, mengambil jalan hak asasi manusia, dan tema nasional hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Tema ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif dalam pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang setara, tanpa stigma dan diskriminasi. Sejalan dengan tema tersebut, diharapkan seluruh jajaran kesehatan, kementerian, lembaga dan mitra terkait dapat mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penanggulangan HIV/AIDS di wilayah masing-masing. Menurut estimasi nasional tahun 2024, infeksi HIV diperkirakan terdapat 503.201 orang. Hingga Juni 2024, 351.378 OD HIV, orang dengan HIV. Mengetahui status HIV mereka, sebanyak 217.482 OD HIV mengetahui status dan mendapat pengobatan ARV antiretroviral. Sebanyak 99.463 OD HIV dalam pengobatan yang diperiksa VL, viral load HIV, dan sebanyak 91.662 OD HIV sedang dalam pengobatan ARV dan dites VL, virusnya tersupresi. HKBP AIDS Ministry atau HAM merupakan lembaga pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS serta pendampingan terhadap orang dengan HIV yang sudah melayani lebih dari 2 dekade di bawah naungan Departemen Diakonia HKBP. Setiap tahun kasus yang ditemukan HAM bertambah. Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan dan didampingi oleh HAM dari tahun 2023 sampai 11 November 2024 sebanyak 1.206 kasus dengan rincian sebagai berikut. 1. HIV sebanyak 333 orang dan AIDS 873 orang. 2. Laki-laki sebanyak 890 orang dan perempuan sebanyak 316 orang. 3. Usia 0 sampai 17 tahun sebanyak 54 orang. Usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 412 orang. Usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 528 orang. Di atas usia 40 tahun sebanyak 212 orang. 4. Penularan dari heteroseksual ataupun homoseksual sebanyak 1.014 orang, jarum narkoba sebanyak 132 orang, melalui transfusi darah sebanyak 1 orang, dari ibu ke anak sebanyak 53 orang, melalui penggunaan jarum tato sebanyak 2 orang, terpajam jarum saat bekerja sebanyak 2 orang, dan tidak diketahui sebanyak 2 orang. 5. Hidup sebanyak 672 orang dan meninggal sebanyak 534 orang. Pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2024 ini, sebagaimana dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat.
Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODHA di lingkungan di mana dia tinggal, tidak melakukan stigma dan diskriminasi kepada ODHA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandeng tangan, meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita untuk menjadi pembawa terang dan pengharapan ke dunia ini, terutama bagi mereka yang menderita, yang tersingkirkan dan termarginalisasi. Yesus menginginkan aku manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan, terutama oleh HIV/AIDS ini. Ini adalah pengharapan yang dibagikan, sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya untuk kita. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85. Sosok bagaimana Yesus datangmu, Engkau terang buana dan surya hidupku, kiranya Kau sendiri menyuruh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau mengingini pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar supaya perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih.
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 76. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada Minggu Advent pertama ini, yaitu dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 5. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 83. Terbitlah bintang timur, berfajar merekat, menyambut sang penghibur harapan dunia. Gelap sedang berlalu di malam yang sedih, cahaya baru semakin berseri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita seperti teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Terus. Warta jemaat untuk gereja kita pada Minggu Advent yang pertama, tanggal 1 Desember 2024, dengan topik berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Yang pertama, 2.1 Koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, mulai pukul 17 sampai pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan koordinasi pelayanan. 3.2 Pelunasan pilun, pinjaman lunak, dana pengembalian pilun. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024, dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang belum terbayarkan. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu, persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Pemberitahuan berita duka. 1. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 telah meninggal dunia Bapak Buha Mangaranap Sihombing, lahir di Lumban Sialaman tanggal 1 April 1972, tutup usia 52 tahun, yang beralamat di Bukit Cipageran Indah, C40 Wik 5. Nahina Baluhon Ibu Perli Boru Simarmata. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Lewi Gajah, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 telah meninggal dunia Bapak Ferry Arifin Simatupang, lahir Cimahi 14 Juni 1962, tutup usia 62 tahun, yang beralamat Jalan Keboncau, nomor 22 Cimahi, Wik 3. Nahina Baluhon Ibu Renti Boru Sormin. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 telah dimakamkan di TPU Kerkhof Lewi Gajah, Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan Manang Mangapuli. Pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Sintua D. Aritonang Inang Boru Sibarani Nahinan yang beralamat di Perum Permata Indah, Jalan Kukupu nomor 134, Wik 5, Cimahi. Dimohon kepada jemaat kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Sinode Godang. Pada hari Senin tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024 akan dilaksanakan Sinode Godang bertempat di Seminarium Sipoholon. Pendeta Resort atau Pendeta Samuel M. Simatupang MTH dan Sintua RF Sirait sebagai utusan Sinode Godang akan mengikuti sinode tersebut berangkat dari gereja hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Rapat Parhalado
Gereja kita akan melaksanakan rapat Parhaladu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024. Diundang semua Parhaladu untuk mengikuti rapat tersebut. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB. Rapat Kuria pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 akan dimulai pukul 8.00 WIB. Akan dilaksanakan rapat Kuria untuk menentukan program dan anggaran Kuria tahun 2025. Diundang semua Parhaladu, Ketua Dewan, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara setiap seksi, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panitia Pembangunan yang mewakili jemaat 5 orang setiap week, dan undangan khusus Pendeta Resort sebagai peninjau untuk mengikuti rapat tersebut. Amplop Bakti Natal. Pada ibadah malam tanggal 24 Desember 2024, kita akan mengumpulkan amplop Bakti Natal 2024. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Kuria. Perekrutan kader guru sekolah minggu. Dikarenakan beberapa orang guru sekolah minggu yang telah mengundurkan diri, maka gereja kita akan merekrut jemaat untuk menjadi kader guru sekolah minggu. Kebaktian dan gladi bersih Natal sekolah minggu. Berhubung dengan gladi bersih Natal sekolah minggu, maka kebaktian sekolah minggu akan diadakan sebagai berikut. Hari tanggal Minggu 8 Desember 2024. Waktu kebaktian pukul 10.30 WIB. Gladi bersih pukul 12.00 WIB. Tempat kebaktian di GSM. Gladi di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dress code kaos sekolah minggu warna bebas. Libur kebaktian sore. Mulai hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, kebaktian sore libur atau digabung dengan ibadah pagi atau siang, dan akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025. Persembahan menopang Sinode Godang. Hasil dari persembahan untuk menopang Sinode Godang yang kita kumpulkan pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang lalu adalah sebesar Rp3.044.000 dan sudah dikirim ke distrik. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 sambil mengumpulkan persembahan pertama. Raja
Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu Advent yang pertama ini, kita juga memperingati hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2024, dan pada pagi hari ini topik minggu kita adalah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kita akan buka Alkitab kita, firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan baca firman Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara boleh mengikutinya di dalam hati masing-masing. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itulah yang menjadi pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada minggu yang lampau kita memasuki akhir tahun gerejawi, di mana di dalam akhir tahun gerejawi itu kita akan membacakan saudara-saudara kita
yang sudah meninggalkan kita selama 1 tahun kalender gerejawi. Dan pada hari ini Minggu 1 Desember 2024 adalah tahun baru gerejawi, di mana di dalam tahun baru gerejawi ini kita memasuki Minggu Advent. Kalau kita memasuki Minggu Advent, kita tahu Amang dan Inang bahwa Minggu Advent ini 4 kali kita rayakan, atau 4 kali kita buat Minggu Advent sebelum kita memperingati perayaan Natal. Lalu kalau kita berbicara tentang kata Advent ini, apa artinya Advent? Apa artinya Advent? Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan. Lalu kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, bukankah Tuhan sudah datang? Betul Amang Inang, bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang melawat kita melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang kita pestakan, dan itulah yang kita rayakan dalam minggu-minggu perayaan Natal, atau kita sudah memasuki Minggu Advent ini, maka kita akan memasuki perayaan Natal. Lalu kalau kita melihat apalagi rupanya yang kita nantikan, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan datang kedua kali. Kapan datang Tuhan yang kedua kali memang belum ada yang tahu, dan memang Yesus sendiri belum tahu, hanya Bapanya di surga lah yang tahu kapan datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Artinya masa Advent ini adalah masa penantian kita untuk kedatangan Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang penantian, kalau kita berbicara tentang penantian, kita sangat bergembira ria apabila anak kita sudah menikah, manang naborutan nunga muli, atau anak kita yang paling besar sudah menikah misalnya. Kita sangat mengharapkan, kita sangat menantikan bagaimana masa-masa pernikahan mereka itu sudah misalnya menjelang 1 tahun, maka kita sangat mengharapkan pahopu dari situ. Maka kita sangat mengharapkan momongan dari situ. Lalu kalau kita melihat anak atau parumain kita atau boru kita sudah menikah, dan dia sudah semisalnya dia sudah hamil, maaf kata Mang Inang hamil, lalu kita sangat bergembira ria karena kita mau menantikan seorang bayi dari rahim parumain ataupun boru kita tersebut. Lalu apa persiapan yang diperbuat oleh orang tuanya? Tentu orang tuanya akan mempersiapkan popok, ya bukan? Iya, dia akan mempersiapkan popok. Bahkan dia akan mempersiapkan pakaian baby yang akan lahir tersebut. Nah, ketika baby ini sudah lahir, maka orang tua sudah siap sedia. Lalu ada lagi yang lainnya. Kalau misalnya kita
menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal. Apa yang akan kita persiapkan menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kita pestakan, yang kita rayakan dalam perayaan Natal? Tentu kita akan membuat pohon Natal ini. Tentu kita akan membuat dekorasi gereja ini. Tentu kita akan membuat bagaimana supaya gereja ini boleh membuat dekorasinya seindah mungkin. Tidak hanya di dalam gereja, tetapi kita juga di rumah mempersiapkan pohon Natal kita, atau mungkin mempersiapkan dekorasi di dalam rumah kita masing-masing. Kenapa kita mempersiapkan pohon Natal? Kenapa kita mempersiapkan dekorasi gereja? Karena kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita pestakan di dalam perayaan Natal. Itulah yang kita lihat di dalam Minggu Advent yang pertama ini, di mana lilin sudah menyala satu buah yang menandakan bahwa kita juru selamat mau datang untuk melawat kita. Juru selamat yaitu di dalam Yesus Kristus mau datang untuk melihat, untuk melawat kita jemaatnya pada saat ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita tadi menyatakan bahwa masa Advent adalah masa-masa penantian, masa-masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini yang kedua kali. Kalau yang pertama sudah tahu kita bahwa Yesus sudah datang di dalam kelahirannya, dan itu sudah kita pestakan setiap tahun. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kedua kali belum tahu kapan dia datang. Kalau ada bahasa kedua kali, bukan ingin menyatakan ada bahasa yang ketiga kali, ada kedatangan Tuhan yang keempat kali, 5 kali, dan seterusnya. Bukan bahasa seperti itu, tetapi dalam hal ini adalah bahwa kita masih menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hal ini menunjukkan ketika Yesus datang kedua kali, itulah tanda bahwa dia datang untuk menghakimi semua umat yang ada di bumi ini. Dan di dalam Minggu Advent ini kita menantikan pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu Amang Inang, kita sering memperdengar dan sering menyatakan kata Maranatha. Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Kita sangat sering mendengarkan kata Maranatha. Kata Maranatha ini adalah kata familiar yang sering kita dengar, dengan artinya datanglah Engkau ya Tuhan, selamatkanlah kami. Datanglah Engkau ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kenapa kita memanggil Tuhan untuk segera menyelamatkan kita? Kenapa kita panggil Allah untuk segera menyelamatkan kita? Karena hanya Tuhan, karena hanya Allah yang mampu atau yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari penderitaan. Karena iman menyelamatkan kita dari dosa dan kematian selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, penantian apa yang paling lama yang pernah kita lakukan?
Ama dan Inang pernah menanti enggak? Enggak pernah menanti? Siapa yang dari antara kita tidak pernah menanti seseorang? Yang pasti kita semua pernah menanti. Adiga doro tehairon. Tehernata ya enggak manginang? Iya. Adiga doro teherna talon. Adiga doro misalnya kue natalon. Kan itu namanya menanti. Lalu kalau dalam firman Tuhan hari ini, penantian apa yang paling lama yang pernah kita lakukan? Sebenarnya ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Ada yang begitu lama menantikan pasangan hidup. Benar enggak? Benar. Ada yang begitu lama menantikan seorang jodoh. Benar enggak? Ada yang begitu lama menantikan seorang anak di tengah-tengah keluarga. Benar enggak, Manginang? Ada yang begitu lama menantikan panggilan pekerjaan. Benar? Ada yang begitu lama menantikan penantian akan kesembuhan dari sakit. Benar enggak, Manginang? Benar. Ya. Dia menanti atas jawaban doa-doanya. Dan penantian ini berhubungan dengan yang namanya pengharapan. Berharap segera dapat momongan. Berharap dapat segera mendapatkan menantu. Berharap dapat segera mendapatkan jodoh. Berharap dapat segera mendapatkan pekerjaan. Berharap dapat segera mendapatkan kesembuhan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, Manginang menanti atau menunggu artinya menyadari bahwa kita belum berada di tujuan akhir hidup kita. Jadi menanti adalah sebuah proses yang akan terus kita jalani di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimanakah kita mengisi hidup kita dalam penantian tersebut? Apakah kita hanya diam? Tentu tidak diam. Nah, di dalam penantian tersebut kita akan terus melakukan usaha. Di dalam penantian tersebut kita harus berusaha mencari sampai kita memperoleh dan mendapatkan apa yang kita nantikan di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang ingin kita lihat pada firman Tuhan minggu hari ini, di mana di masa Advent pertama ini kita menantikan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Kristus pada akhir zaman digambarkan oleh Lukas sebagai hari yang menakutkan. Alam semesta akan bergoncang dan membuat manusia mati ketakutan. Tetapi penginjil Lukas dalam firman Tuhan hari ini memberikan harapan baru. Pada saat itu juga orang akan melihat manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Hal ini mendorong kita untuk selalu berpengharapan, bersiap siaga menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatakan sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Nah, peribahasa atau istilah ini
mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa bersiap-siap untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Bisa dikatakan ungkapan ini mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah gambaran atau sebuah kisah nyata. Ini terjadi di Jepang. Di Jepang yang kita kenal dengan negeri Sakura, termasuk salah satu negara yang paling banyak dilanda bencana gempa bumi. Dan angin topan selalu melanda negara ini. Pada tahun 1990, untuk mengantisipasi bencana kekurangan pangan, khususnya air bersih dan makanan pokok bila mana terjadi bencana, penduduk diminta pemerintah untuk mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan menyiapkan 5 liter air, 5 bungkus mie instan, 5 bungkus nasi instan, dan 1 buah selimut untuk orang dewasa. Dan barang-barang ini dikemas dalam 1 wadah dan ditempatkan di tempat yang gampang dijangkau bila mana bencana terjadi. Lalu barang-barang ini diganti dengan sekali dalam 6 bulan. Banyak yang rajin melakukan persiapan ini sampai dengan tahun yang ketiga, yaitu pada tahun 1993. Setelah itu banyak orang mulai mengabaikannya, sehingga pada tahun 1996 terjadilah gempa di kota Kobe, Jepang. Banyak orang yang kekurangan makanan dan kekurangan pakaian akibat bencana tersebut. Nah, peristiwa tersebut membuat banyak orang Jepang kembali melakukan kebiasaan tersebut. Jadi melalui gambaran kejadian ini, kita juga diajak, kita juga diajari, kita juga diingatkan supaya kita dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita harus bersiap-siap, kita harus siap siaga, kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam penantian Tuhan tersebut. Aman dan Inang, ada sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana persiapan kita? Bagaimana persiapan kita? Memang apabila ada sesuatu atau seseorang yang kita nantikan, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatu hal, dan biasanya kualitas dan bentuk penyambutan yang kita lakukan ditentukan oleh siapa yang akan kita nantikan tersebut. Molahula-hula taro tujabu itorbuhado ibotona torhepot. Itu kan? Moloro tulang tujabu tak. Kalau datang tulang kita, katakanlah dulu dari kampung atau dari Medan datang ke Cimahi ini, tentu kita sebagai boru kita menyambut ito kita, tentu kita mempersiapkan yang sangat bagus. Mulai dari paneketan manuk lah kalau dihitankan, moloro tulangna mengunjungi ise, moloro tulangna mengunjungi berena, atau kalau datang tulangnya mengunjungi itonya atau lainnya, hepotlah itonya ini maniak manuk kan, begitulah dihitaan. Begitulah yang biasanya misalnya sekali setahunnya memakan ayam ini, tapi karena datang tulangnya, karena datang misalnya hula-hulanya, boy sajodo tuh 2 hari gabe maneket manuk. Tetapi kalau misalnya yang kita nantikan itu adalah orang-orang yang biasa, nah tentu persiapan kita pun
yang biasa-biasa saja. Apabila tetangga mungkin yang datang itu persiapan kita biasa-biasa saja. Tetapi apabila yang datang itu adalah menantu atau cucu, tentu persiapan kita akan berbeda. Lalu siapa yang akan datang? Siapa yang akan kita nantikan? Tentu anak manusia yang mengarahkan kepada kedatangannya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lalu bagaimana persiapan kita? Lalu bagaimana persiapan kita? Bagi kita, kedatangan Tuhan tidak harus membuat kita takut dan cemas, tetapi kita sambut dengan sukacita dan siap siaga atau berjaga-jaga. Dengan sukacita kita menyambut Tuhan, bukan harus dengan pesta pora atau bermabuk-mabukan, tetapi kita sambut dengan iman dan pengharapan dalam kegembiraan. Nah, menyambut kedatangan Tuhan tidak menekankan pentingnya persiapan hal-hal materi, tetapi lebih persiapan hati dengan iman. Seperti dalam Injil Lukas hari ini mengungkapkan dengan tegas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, tetapi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, langkah apa yang tepat dalam menyambut kedatangan Tuhan ini, apalagi pada masa Advent pertama ini, agar hidup kita berkenan kepada Allah? Tentu dengan menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa, dengan siap sedia, menanti dengan gembira, menanti dengan optimis dalam pengharapan, sikap tobat dan berpaling kepada Allah. Bertobat artinya menata hati, menata pikiran, menata perkataan, menata perbuatan kita, serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, dengan demikian pesan kedatangan Tuhan bukan sebagai malapetaka dan bencana kepada kita, melainkan sebagai berkat dan sukacita. Kedatangan Tuhan bukan hanya menghakimi, tetapi juga menyelamatkan kehidupan kita yang datang dan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi manusia dan menginginkan manusia selamat. Oleh karena itu, Amang dan Inang, marilah kita berdiri di hadapan Anak Manusia dan tidak takut apa-apa dengan membuka hati untuk keselamatan yang ditawarkan Tuhan. Keterbukaan hati yang memungkinkan Tuhan diterima dan didengarkan. Keterbukaan hati itu jugalah yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan Allah dan hidup dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kecemasan. Tetapi kedatangan Tuhan pada akhirnya mendatangkan sukacita bagi kita yang senantiasa hidup di dalam pengharapan iman dan kasih yang daripadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami di dalam masa-masa Advent ini. Advent yang pertama ini kami menantikan Tuhan, bukan dengan kecemasan, bukan dengan kekhawatiran, tetapi kami menantikan Tuhan
dengan bersiap siaga, dengan berjaga-jaga, dan dengan penuh sukacita. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu hari ini, supaya kami menyambut Kristus dengan penuh sukacita di dalam perayaan Natal yang akan kami selenggarakan di dalam bulan Desember 2024 ini. Bapa Surgawi, kami teringat terhadap berita duka cita hari ini, di mana Amang Buha Mangeranap Si Hombing sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya Ibu Perli Boru Simarmata pada tanggal 8 November 2024. Begitu juga dengan Bapak Peri Arifin Simatupang meninggalkan Ibu Boru Sormin. Ya Bapak, tentu keluarga sangat berduka cita akan keberangkatan daripada Amang Si Hombing dan Amang Si Matupang ini. Keluarga sangat berduka, tetapi Tuhan hiburlah mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan pertolongan kepada mereka, terlebih kepada Nyonya Si Hombing Boru Simarmata dan juga Nyonya Si Matupang Boru Sormin dan juga keluarga mereka. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan yang sejati. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa dengan Sinode Godang yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024. Dan pendeta resort kami dan juga utusan dari Sinode Godang dari Parhalado Amang Sintua Serait telah berangkat untuk mengikuti Sinode Godang tersebut. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berkatilah Sinode Godang ini. Siapapun yang terpilih menjadi eporus, menjadi sekjen, atau menjadi kadep koinonia, marturia, dan diakonia, dan 32 orang preses di HKBP ini, itu adalah pilihan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pakailah para sinodestan Tuhan menjadi bejana-Mu, supaya para sinodestan hanya memajukan Tuhan, hanya takut kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, melalui para sinodestan, suara Tuhan berkobar kepada mereka, supaya mereka memilih pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memiliki visi dan misi, pemimpin yang mampu berimprovisasi dan mampu mengembalakan jemaat HKBP di seantero dunia ini. Kirim itu kepada kami Bapa melalui Sinode Godang pada tanggal 2 sampai 8 Desember 2024 yang berlangsung di Seminarium Si Poholon Tarutung. Bapak Surgawi, pada hari ini juga tidak ketinggalan kami mendoakan acara rapat huria yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2024. Kiranya boleh berjalan dengan baik, dan juga Tuhan kami mau berdoa dengan persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, dan juga persembahan itu menopang, memajukan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Ada 32 orang, dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahan ada 6 kepala keluarga. Kiranya Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, sukacita yang berlimpah ruah kepada mereka, dan juga damai sejahtera
kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, terlebih kepada keluarga yang merayakan ulang tahunnya pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Jika mereka belum mendapatkan momongan sampai dengan saat ini, kirim itu ya Tuhan, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa kau kerjakan Tuhan, asal kami percaya dan selalu berdoa kepadamu. Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa mendoakan jemaat yang sakit. Amang patar simanulang inang borus siregar, amang puguen pasaribu, amang sintuaha pasaribu boru tahayan, Michael Simatupang, yang mana pada saat ini juga Tuhan kami berdoa kepada mereka supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka dan mereka bisa pulang dari rumah sakit dan mereka bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Kami juga tidak lupa jika dari antara saudara-saudara kami dari jemaat kami ada yang cuci darah Tuhan 2 kali dalam seminggu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Atau mungkin ada dari jemaat kami yang kemo Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan jemaat kami yang mungkin melakukan kemo di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan Yesus, masih banyak lagi yang ingin kami minta, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Amang Inang dari Kidung Jemaat 84 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan di tempat, dan nanti setelah habis ibadah kita akan memberikan pelunasan pilun, dana pengembalian pilun. Kita habis ibadah nanti kita berikan di depan pintu gereja. Mari kita bernyanyi. Yesus di kau kurindukan, hiburkanlah batinku, seluruh hatiku Terbuka menyambut kedatanganmu, bahagia teras surgawi engkau harap dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terang hilang. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau ceritakan terang surgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dan lemahku dan tinggallah serta tetap
Ayat 3 kita bangkit berdiri. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku. Dengar rendah jerih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu artikan perananku di dunia. Coba sesukaku. sekirkan ya Yesus, mari masuklah. Mari kita perhatikan acara kita lanjutkan lagi. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karuniakanlah semangat dan ketekunan kepada semua umat-Mu. Biarlah masa penantian ini kami gunakan sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu dan berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, secara khusus dengan menyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Dalam solidaritas dengan mereka yang terinfeksi, adalah tugas kita untuk menjaga agar api pengharapan tetap menyala dan meneruskan cahaya pengharapan ke berbagai belahan dunia, termasuk ke sisi-sisi kehidupan di keluarga dan masyarakat. Kuatkanlah kami untuk taat kepadamu dan teguhkanlah janji kami untuk mengasihi sambil menyongsong hari kedatanganmu yang agung. Biarlah kami terus-menerus berkarya dan membaharui hidup kami agar semakin dekat kepadamu. Oh datanglah Immanuel, tebus umat Israel yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hambamu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Advent bagi kita semuanya.